Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Munir SAG selaku Kepala Madrasah MI Nurul Huda 1 Kota Malang. Yang terhormat kepada Bapak Usman SPDI selaku Wakil Kurikulum MI Nurul Huda 1 Kota Malang. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru serta staf MI Nurul Huda 1 Kota Malang. Dan tak lupa kepada pemirsa pecinta live streaming FB MI Nurul Huda Kota 1 Malang yang berbahagia. Puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya kita semua masih bisa berkumpul di sini untuk berdoa pagi bersama dan ngaji bareng dalam keadaan sehat walafiat. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kita ke jalan yang benar, yaitu agama Islam. Susunan acara pada pagi hari ini yaitu doa pagi, pembacaan surat Waqiah, salawat tibil qulub dan sayyidul istighfar, dilanjutkan dengan ngaji bareng kajian kitab Wasiatul Mustafa. Sebelum acara kita mulai, marilah kita buka pagi ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Al-Fatihah.
Terima kasih atas pembacaan suratul Fatihahnya. Acara selanjutnya yaitu pembacaan surat Waqiah, Sholawat Tibil Qulub dan Sayyidul Istighfar yang akan dipimpin oleh Ustadz Zainal Abidin. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Habibina Syafi'ina Qurrati A'yunina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin wa ila jami'il malaikati muqarrabin wa sultan awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ila jami'i abaina wa ummahatina wa ajdadina jaddadina khususan hadhihi al-madrasah ibtidaiyan wa dawahid mana asatidah wa talamidah wa muasib syaulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق كأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن بكرا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم
حميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون نشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم اللهم صل وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإقتاب فنسترزق طالبي رزقك ونستعطف شرار خلقك بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله على العطاء والمنع اللهم كما صمت وجوهنا عن السجود إلا لك فسنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرامك وفضلك يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك اللهم صل صلاة كاملة تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وصبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد هذه الدار دار الله وفيها عباد الله عمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله هذه الدار دار الله وفيها عباد الله عمرها يا ربي بجاهك يا رسول
الله. هذه الدار دار الله وبها عباد الله، عمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تطمئن بها قلبي وترفع بها علومي وتقضي بها حوائجي وترفع بها درجتي وتهدي بها قومي وتخلص بها قلبي وتلهمني بها علوم لدني وتكرمني بها بالسعادة والكرامة وتنصر بها أموالي وأصحابي وتلاميذي وأتباعي وترزقني اللهم تمام نعمتك وتمام رحمتك وتمام رضوانك. وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تحشر فيه الخلائق أجمعين. والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري يفقه قولي. يا فتاح يا عليم افتح لنا بابنا بالقرآن العظيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. اللهم نور بكتابك بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا عبدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي
ربي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembacaan doa pagi surat Al-Waqiah, sholat tibil qulub dan sholat Sayyidul Istighfar telah kita lalui. Acara dilanjutkan dengan ngaji bareng kajian Kitab Wasiatul Mustafa yang akan disampaikan oleh Ustadz Amin SPDI. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Mudir selaku Kepala FI Nurul Huda 1 Malang, dan juga yang saya hormati kepada jajaran Dewan Guru serta staf MI Nurul Huda 1 Malang, dan juga para pemirsa di rumah live streaming. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya masih banyak diberi kenikmatan oleh Allah SWT, baik nikmat iman, Islam, serta nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita semuanya masih bisa bertatap muka serta bermuajah untuk mencari ilmu, yang mana pada hari ini adalah kitab Wasiatul Mustafa. Semoga niatan kita dari rumah sampai tempat ini dicatat ibadah oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita di hari kiamat mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian kitab Wasiatul Mustafa, marilah kita baca suratul Fatihah terlebih dahulu. Kita tujukan kepada penyusun kitab Wasiatul Mustafa ini, semoga apa yang beliau kerjakan dalam kitab ini jadikan ilmu yang bermanfaat barokah, dan kita yang mengkaji semoga bisa memahami ilmunya dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Biridillah qudratil iradatillahi. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kita lanjutkan kitab Wasiatul Mustafanya, yaitu halaman 22 baris paling akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, Ali, i'mal amal sirah khalisan hal ikhlas lillahi karena Allah. Fa inna Allah, maka setuhune Allah Ta'ala iku la yaqbalu orang nerima sapa Allah illa man angin ing wong, man kang ana sapa wong, kana kang ana sapa man khalis iku khalisan wong kang ikhlas liwajihi krana dzate Allah. Jadi kita disuruh beramal khalisan lillahi, yaitu ikhlas karena
Allah, karena Allah tidak menerima, la yaqbalu, tidak menerima kecuali amal itu ikhlas karena Allah. Jadi kalau amal yang tidak karena Allah maka tidak diterima. Pernah diceritakan oleh Habib Jamal itu Habib Jindan insyaallah. Jadi pernah diceritakan itu ada seseorang yang mana beliaunya hidup di sebuah kampung, yang mana kampung itu sudah sepakat akan saling membangunkan untuk sholat tahajud. Pokoknya mungkin kalau sekarang sepertiga malam, kurang lebih jam 2:30, ada yang membangunkan, mengetuk tiap pintu. Maka di situ setiap pintu sepertiga malam langsung diketuk. Ada seseorang yang di situ ternyata bangun lebih dulu, dan ketika ada yang membangunkan, dia sudah selesai sholat dan membaca Al-Quran. Maka beliaunya membaca Al-Quran sampai di waktu itu insya Allah sudah khatam. Maka beliaunya ketika ada yang mau mengetuk, beliaunya ini membacanya dikeraskan, kurang lebih 2 ayat dikeraskan. Akhirnya yang mau ngetuk wis tangi, wonge wis tangi labane wis maca Quran. Akhirnya nggak jadi diketuk, lalu pindah. Lah, di hari itu malam harinya Allah ingin memperingatkan. Maka di malam harinya beliaunya mimpi seolah-olah di hari itu hari kiamat. Hari kiamat yang mana lalu buku amal diberikan. Ketika beliaunya melihat amalan di hari itu, dilihat sholat tahajud, habis itu Al-Quran. Pas melihat catatan Al-Quran, membaca Al-Quran, tiba-tiba beliaunya kaget karena ada 2 ayat yang hilang. Ya Allah, saya yakin full baca Al-Qurannya sampai khatam. Ini tapi kok saya lihat kok ada 2 yang hilang. Iya, 2 ayat yang hilang itu bukan karena aku, tapi kamu baca karena orang ronda yang buka itu. Akhirnya beliaunya bangun dan di situ mendapat pelajaran. Oh, berarti kalau yang enggak karena Allah tidak akan ketemu di akhirat. Gitu. Makanya dan karena Allah ini enggak gampang, gitu. Apalagi di zaman akhir seperti ini semakin sulit ikhlas, kan gitu. Kalau katanya Ali bin Abi Thalib, ciri orang tidak ikhlas itu antara sepi sama rame beda. Kalau sepi rodok males, lek rame rodok sregep. Nah, itu berarti cirinya tidak ikhlas. Lek sepi cepat, lek rame khusyuk. Nah, jadi sembayangnya rodok kalem, gitu. Berarti beda. Lek sepi maca Qur'ane cepet, lek demik terus enak. Maksudnya ditargetkan. Maka itu pokoknya sesuatu yang beda antara sepi dan rame, berarti itu cirinya tidak ikhlas. Ikhlas itu kalau sama. Atau perbedaan ketika dia dipuji sama dicaci. Kalau dicaci akhirnya wis aras-arasen, kalau dipuji tambah semangat, maka ini cirinya tidak ikhlas. Dan itu tidak mudah, apalagi sekarang di zaman akhir ini. Salah satunya keikhlasan yang mulai sering diambil adalahnya ini maraknya. Ini sebenarnya bagus nih, tapi ini ujian bagi jamaahnya. Apa? Sholat Jumat hampir, kalau di saya nih, sekarang itu tidak tahu, kalau di saya nggak pernah sholat Jumat sih. Hampir semua masjid itu memberi makan ketika habis sholat Jumat. Namanya yang ramai sekarang itu apa? Sedekah Jumat. Jadi saya ingat, saya tahu karena saya pernah tahu gini, di Masjid Abdillah kalau makan ini kan itu ya. Jadi makan. Kalau di masjid saya sih berupa kue lah, kue terus makan ada tapi sedikit. Kalau masjid di Araya itu ada makan ada kue, tinggal milih. Lah itu kan membuat orang akhirnya kan diuji keikhlasannya. Kok pindah-pindah, berarti boleh makan nih, kan gitu. Ya Masjid Arjosari itu tambah enak, sopi mangane enak kan gitu. Jadi akhirnya ikhlasnya orang zaman akhir ini tambah diuji. Kalau sholat Jumatnya karena makanan, nah berarti sudah tidak karena Allah. Dan ini ya kuat-kuatan memang.
akhirnya karena makanan atau tidak. Dan tidak sedikit biasanya yang seperti ini. Kalau saya meneliti dari kan teman saya rata-rata menjadi juru kunci masjid. Jadi kalau saya tanya, kalau yang Jumatan di sini seringnya apa? Biasanya pegawai. Jadi cek gak apa lah. Cek gak makan deh, jopo no is merisan deh gini terus ambil sako berkati. Jadi sudah. Jadi kan kita nggak boleh. Oh berarti ini corona pak, nggak boleh. Berarti hati kita kotor. Kalau kita, jadi itu untuk menilai diri sendiri. Kalau aku kok pindah-pindah, kayak aku ini balik panganan. Tadi tidak ikhlas. Bukan untuk menilai orang lain. Jadi kita delok kadang-kadang begini, kadang-kadang begono. Kayak wong iki balik panganan ya kan seperti itu. Berarti itu hatinya kotor karena melihat orang dilihat dari keburukannya. Berarti hati buruk nyambungnya kepada yang dilihat buruk-buruknya. Hati baik nyambungnya yang dilihat baik-baiknya. Kan gitu nih. Maka kita terus berusaha untuk memperbaiki hati karena ikhlas. Kebalikannya ikhlas ini apa berarti? Riya itu kalau katanya Pak Yusuf kemarin itu termasuk syirkul asghar gitu nggih. Saya tulis nggih kasar-kasar kalau saya ngerti. Di syirik paling ringan itu ya riya gitu nggih. Bukan riya umbel gitu riya. Bukan. Maksudnya riya yang karena manusia. Nah, maka ini syirik. Makanya katanya Rasulullah syirik itu ada dua, syirik jali dan syirik khafi. Yang ditakutkan tapi syirik khafi, syirik yang gak kelihatan. Ya makanya semoga kita ini dengan ngaji ini untuk membersihkan hati. Yang bikin apa? Yang diperlukan manusia itu dua hal, yaitu makanan fisik, makanan kesehatan untuk tubuh kita, juga nutrisi hati. Karena hati kalau nggak dikasih nutrisi, ya jadinya berpenyakit. Bahkan kalau ditanya mana yang paling berbahaya, penyakit hati atau penyakit fisik, maka jawabnya penyakit hati. Karena kalau penyakit fisik, kalau mati ya selesai penyakitnya. Tapi kalau penyakit hati kayak riya gini, maka mati urusannya tambah tuh, karena urusan sesudah mati gitu. Jadi dihisab juga. Makanya yang lebih berbahaya adalah penyakit hati. Tapi orang lebih banyak memperbaiki fisik daripada hati. Jangan buktikan sendiri. Banyakan mana yang ke mall, ke pasar besar, sama yang ke masjid ngaji. Pastinya banyakan yang ke mall golek make up, kan itu golek make up, golek lampi, CAP, oke, maka itu lebih banyak daripada yang memperbaiki hati. Kalau yang mau ngaji di masjid itu berarti mau memperbaiki hati. Dan memang orang soalnya lebih sibuk sama fisik, lebih sibuk sama casing. Padahal kalau ditanya mana yang lebih bagus, mana yang lebih baik, mana yang lebih dipilih, casing apa isinya? Karena kalau ditanya Putri mau casing apa isinya atau HP-nya, nah, maka pasti pilih HP-nya, kan pilih hatinya nih, bukan casingnya. Karena Allah itu melihat di hatinya. La yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum. Allah tidak melihat rupamu dan tidak melihat jasadmu, tapi Allah lebih melihat qulubikum wa a'malikum, hatimu dan amalmu. Jadi yang dilihat Allah itu hatinya, isi. Berarti isi lebih utama. Mana yang lebih bagus? Amplopnya apa isinya? Nah, itu gitu. Maka jenengan nggak mungkin kalau di Bu Said apa amplopnya isinya yang mencukup ya nggak mungkin. Pasti lebih penting isinya. Begitu juga hati kita ini lebih penting. Makanya memperbaiki hati itu lebih penting. Dan apa bedanya penyakit hati dan penyakit fisik? Kalau penyakit fisik itu di lab bisa. Waduh gula kedukur, kolesterolnya dukur. Saya habis periksa itu kolesterolnya dukur ternyata. Nah, terus dia ngaku dan pingin diobati. Dukur. Saya kemarin kan tinggi. Tanya Bu Said, kalau lemangan apa Bu BC? Namanya kan biasanya ngomong kolesterol. Aku biar nggak penting rekan namanya.
Saiki aku dukur malah aku takon malah. Katanya ojo mangan gorengan, ojo mangan santen, ojo mangan sing golongane kok kacang-kacang. Nah, itu. Saya turut. Nah, itu cirinya apa? Perbedaannya penyakit hati dan penyakit fisik. Penyakit fisik dia pingin tahu dan mau diobati. Tapi kalau penyakit hati dia nggak pingin dikasih tahu juga nggak mau diobati. Bu, kira-kira aku iki penyakit aku apa ya sing gak mungkin jarang kadang-kadang nggih. Amin iku anu riya amin. Terus lek riya iku ya jarang nggih. Pasti saat amin iku riya meru amin iku soalim mas itu pastinya. Jadi sing kondo iku tambah dielokno biasa. Itu kalau penyakit hati. Makanya riya apa ini tidak ikhlas itu amin lek tak delok iku anu lek pas sembayang dengan Tuhan tak delok kok cepet ya. Tapi lek pas sembayang sing sunah qabla dhuhur lho, iso kok suwe no kaya khusyuk ngono. Lah soalnya sing duha iku mang kena sing delok sak diwiana mojo. Lah pas sembayang qabla dhuhur iki wis kabeh mlebu. Lah maka itu sudah tidak ikhlas karena Allah. Jadi biasa lek kandhani ya ndak trimo. Biasa lek penyakit hati lek dikandhani ndak trimo. Itu gitu. Tapi penyakit hati ini yang bisa mengoreksi diri kita karena nggak kelihatan. Dan ikhlas itu juga termasuk di hati yang tahu hanya kita. Jadi apapun yang tidak karena Allah maka tertolak. Lanjutannya qala Allahu dawu sapa Allah taala faman moko utawi sapane wong kana lamun ana sapa man yarju arep sapa man liko arep bihi ing kepethuk ketemu pangeran iman fal ya'mal moko beci amal sapa man amalan sholihan ing amal kang bagus wala yusyrik lan ojo nyekutokake sapa man bi ibadati rabbih kelawan oleh ibadah ing pangeran iman ahadan ing wong suwiji-wiji. Jadi Allah berfirman barang siapa ingin bertemu dengan Tuhannya maka beramalah yang baik. Jadi amalan baik ini disuruh, tapi masih ada tambahnya lagi dan jangan menyekutukan yusyrik, jangan musyrik. Musyrik itu gimana? Jadi syirik itu artinya campur. Saya pernah ngaji sama Gus Sultan itu di Jama itu syirik itu kata beliaunya campur. Lah kalau menyembah berhala itu kufur. Lah kalau campur itu bagaimana? Campur itu kayak gini. Aku iki yo selain sembahyang Tuhan krana Allah yo krana muga-muga rezeki lancar. Itu namanya campur. Itu namanya syirik. Kalau katanya Gus Sultan kan Gus Sultan termasuk golek kencenge gitu. Jadi apa namanya itu kalau kata yai saya dulu ya Rahman Komari juga sama. Lek ono pendapat ono hukum ada yang ringan ada yang berat kalau usah berat insya Allah aman sedikit itu. Saya ini menyampaikan dari yang disampaikan Gus Sultan maka duha krono rezeki poso krono CE jabatane CE muda terus sodako anak CE keterima kok deh. Jadi pokoknya krono itu bukan krono Allah itu gitu. Maka itu namanya syirik. Kenapa? Karena mencampur antara Allah dan yang lain. Walaupun kalau saya ngaji yang lain karena ulama itu ada yang kenceng, ada yang rodok iki kalau dikenek no tambah buyar kabeh kan gitu. Maka disabilillah pernah ketemu Habib Hadi juga gitu, termasuk santai. Jadi pendapat akhirnya ada dua. Lah bagaimana duha karena rezeki boleh nggak? Ada yang mengatakan boleh. Bolehnya kenapa? Kalau nggak boleh di situ ada hadis barang siapa yang duha berhubungannya kan sama rezeki kan gitu. Maka diperbolehkan. Diperbolehkannya yang penting. Nah ini ada catatannya. Yang penting apa? Tidak full karena rezeki. Duha ilingi rezeki itu yang nggak boleh. Jadi harus ya selain rezeki aku ya muka-muka di akhirat engko karo duha iki yang mendapatkan pahala di sana.
yang semoga dengan doa ini Allah ridho, dan gara-gara Allah ridho akhirnya rezeki diperlancar. Jadi si ono Allah, maka kalau ada Allahnya itu masih boleh. Yang nggak boleh itu yang full wis gak eling duha tapi gak eling Allah blas. Sing dieling itu rezeki tok gitu. Nah ini yang nggak boleh. Poso sing dieling-eling anake tok. Cek engko sukses, engko cek terima ngene-ngene. Nah ini yang nggak boleh. Tapi kalau masih karena Allahnya, karena ada Allahnya itu boleh. Tapi kalau full gak eling Allah blas dunia tok. Nah, kan ada ya orang sedekah iki mariki mesti dadi sak dadi gak eling Allah blas. Jadi elinge iku mariki berlipate ngene gitu kan ada. Pokoknya kadang-kadang kan ada kan motivasi sedekah itu mobil kan gitu. Kalau ingin rumah maka sedekah saja. Jadi elinge oma tok gitu. Nah, itu maka itu yang tidak boleh. Kenapa? Ya karena beribadahnya tidak ada karena Allahnya. Sebenarnya kalau ibadah ikhlas ada kuncinya. Pernah disampaikan Gus Baha. Cara ibadah ikhlas itu sebenarnya mudah. Bahkan gampangan ikhlas daripada gak ikhlas. Gampangan ikhlas daripada gak ikhlas. Makanya ilmu itu ada dua kan. Ada syariat, ada tarekot, ada harekat, ada ma'rifat. Maka kalau bisa kita terus mencari ilmu sampai minimal ke hakikat. Kan gitu nih. Kata Gus Baha, kalau secara hakikat orang pasti langsung bisa ikhlas. Jadi kalau beribadah, cirinya ibadah yang ikhlas yang diterima itu adalah ketika ibadah beliaunya ini gak rumongso, tidak rumangsa, tidak rumangsa, gak rumongso. Terus bener-bener cirinya itu pas ibadah dia seneng dan terus bersyukur. Cirinya ikhlas kan gitu ya. Pas ibadah dia seneng dan bersyukur. Contohnya kan, aku sedekah kok seneng ya Allah, delok wong seneng seneng. Keduanya alhamdulillah aku jadi kersakno sedekah. Berarti itu cirinya ikhlas. Karena dikersakno itu kan berarti kan alhamdulillah ingatnya kan Allah. Hakikatnya sing gerakno aku sedekah mang ya Gusti, alhamdulillah Gusti saya sudah dikehendaki sedekah. Makanya yang sering saya baca, saya kalau habis ngaji di pondok itu mengucapkan yang biasanya saya buat awal ini. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Itu kalau bahasa Malangnya alhamdulillah Gusti, saya wis diberi hidayah ngaji ini. Kalau enggak dapat hidayah, ya saya enggak mungkin ada di sini. Kena mencret ngene paling wis gak datang kan gitu. Berarti karep ono tapi kalau Allah enggak menghendaki tidak bisa. Jadi alhamdulillah sudah dikehendaki sedekah. Kalau nggak dikehendaki, walaupun pingin sedekah itu tidak bisa. Bomorono ban bocor, apa kan gitu. Nah, makanya kalau pas sudah dikehendaki alhamdulillah. Nah, pokoknya kalau orang beribadah kok ngomong alhamdulillah, nah itu menunjukkan ikhlas. Gitu gitu. Makanya saya tutup dengan ini kisah yang pernah disampaikan Habib Jamal. Ada seseorang yang ikhlas, wali dari Bani Israel. Beliaunya ini seorang yang ahli ibadah yang wis full ibadahnya karena Allah. Ternyata malaikat datang kepada orang yang ahli ibadah ini dan menyampaikan, tak kasih bocoran, saya melihat di Lauh Mahfud sampeyan walaupun ahli ibadah, sampeyan tulisannya ahli neraka. Sampeyan masih ibadah, tulisannya sampeyan ahli neraka. Terus katanya orang yang ahli ibadah tadi, saya nggak peduli ahli neraka atau ahli surga, karena itu urusannya Allah. Urusan saya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Urusan saya adalah beribadah kepada Allah. Saya ini hamba dan saya tujuannya cuma disuruh ibadah. Maka entah surga atau neraka urusannya Allah. Akhirnya malaikat ini kembali lalu melihat lagi di Lauh Mahfud, ternyata dia sudah catatannya ahli surga. Akhirnya turun lagi, ada kabar baik. Kabar baiknya apa? Sampai sekarang jadi ahli surga. Saya nggak pengaruh, ya alhamdulillah saya bersyukur. Tapi saya nggak pengaruh ahli surga atau ahli neraka. Pokoknya saya beribadahnya karena Allah. Jadi kalau saya pernah ngaji itu memang si kronos warga itu belum ikhlas yang nomor 1. Gitu. Belum ikhlas yang nomor 1 kronos warga itu. Tapi kita makomnya macam-macam kan gitu nih. Makomnya macam-macam. Akhirnya orang ini bersyukur alhamdulillah kalau sudah jadi ahli surga.
Ahli surganya karena apa? Ya karena keikhlasannya sampean, akhirnya sampean jadi ahli surga. Kalau karena keikhlasan saya akhirnya saya masuk surga, terus apa yang membuat saya jadi ahli neraka? Tulisan ahli neraka. Pastikan waja'alna likulli syai'in sababan, karena semua itu pasti ada sebabnya. Katanya malaikat, sampean masih ingat gak ketika masih muda, sampean pas ada ibunya datang, sampean itu pura-pura tidur. Ya gara-gara itu sampean jadi ahli neraka. Pura-pura tidur jadi ahli neraka. Kita diongkon itu ya kadang-kadang sih. Nggih, aduh delok Arema, kena delok Arema iku wis kadang-kadang wis gak pengaruh sibuk itu nggih. Jadi ngongkon sampai delok Arema buatan delok Arema. Kadang-kadang gitu. Ya semoga kita termasuk yang mungkin kalau ada di rumah yang mendengarkan, terutama anak-anak, semoga bisa nurut kepada orang tua. Itu termasuk menjadi jalan ahli surga. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kajian ngaji bareng Kitab Wasiatul Mustafa telah selesai. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat untuk kita semua. Sebelum kami akhiri, apabila ada salah dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.